Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu pada pembelajaran kali ini. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Sebelumnya, siapa yang nggak hadir? Nggak ada. Hadir semua? Oke. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang sujud syukur dan sujud tilawah? Ada yang bisa menjelaskan mengenai sujud syukur? Oke, Mas Azam, silakan. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah karena mendapat kenikmatan dan terhindar dari kesusahan. Oke, pintar. Selanjutnya sujud tilawah. Oke, Beza, silakan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat Sajdah. Oke, pintar. Jadi kalian masih mengingat materi minggu lalu. Berhubung ini bulan Ramadan, momennya ini pas banget. Kita akan membahas mengenai puasa. Oke, pintar. Ada yang tahu apa itu puasa? Puasa itu apa sih menurut Samian? Menurut kalian puasa itu apa? Menurut Beza puasa itu apa? Puasa adalah menahan atau mencegah godaan dari segala sesuatu. Oke, pintar. Saya sempurnakan ya. Puasa adalah menahan atau mencegah, itu secara bahasa, secara gampangnya. Sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat tertentu. Nah, ada yang tahu dalil yang menjelaskan mengenai puasa itu apa? Bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Washrabu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswadi minal fajri. Tsumma atimu siyama ila laili wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi tilka hududullah. Fala taqrabuha kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Artinya, makan minumlah hingga terang sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid, itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dalil ini yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Oke, sebentar ya. Jadi yang pertama, dalil yang menjelaskan. Dalil yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, puasa ini kan ada banyak macamnya.
Yang pertama ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib contohnya puasa bulan Ramadan. pintar. Nah, ada satu dalil yang menjelaskan mengenai puasa bulan Ramadan, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, yang bunyinya ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, maka diwajibkanlah kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi ada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dalam berpuasa kita ada syarat dan rukun yang berlaku. Syarat-syaratnya ada 2. Syarat wajib dan juga syarat sah. Kira-kira ada yang tahu syarat wajib dan juga syarat sah dari puasa itu apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Syarat wajib dari puasa ini ada 6. Yang pertama Islam, bisa ditulis monggo. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat mampu atau kuasa melakukannya. Yang kelima suci dari haid atau nifas. Dan yang keenam itu menetap. Maksudnya menetap itu kita tidak sedang dalam perjalanan. Oke, langsung pada ke syarat yang sah. Ada yang tahu kira-kira syarat sah dari puasa? Tidak. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Ya, monggo. Yang kata tamyiz itu apa? Oke, pintar. Tamyiz ini artinya usia di mana seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, sudah paham? Yang selanjutnya yaitu kita suci dari haid atau nifas. Dan yang terakhir bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi kita melaksanakan puasa itu bukan pada setiap hari bebas, enggak. Tapi ada beberapa hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu hari raya. Itu kita tidak boleh berpuasa. Yang kedua pada hari tasyrik. Ada yang tahu hari tasyrik itu kapan? Pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, yang selanjutnya itu ada rukun puasa. Ada yang tahu rukun puasa ini apa saja? Rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua ini meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Oke, jadi di sini kan rukun puasa kan ada 2. Yang pertama niat sama apa yuk? Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ada 4 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Yang kedua muntah, tapi muntahnya ini secara sengaja. Jadi kalau muntah secara sengaja kita wajib mengqadha puasa karena puasa dianggap batal. Yang ketiga istimna dan yang keempat ijma. Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, monggo Mas Azam. Maksud dari istimna dan ijma apa ya Bu? Oke, maksud dari istimna dan ijma. Istimna ini berarti kita mengeluarkan sperma secara sengaja. Sedangkan ijma itu melakukan hubungan suami istri. Sudah paham Mas Azam? Selanjutnya, kan ini tadi kan ada mengenai pengertian, terus pengertian sudah ya, syarat wajib sudah, syarat sah sudah, rukun puasa sudah. Yang selanjutnya ini amalan sunnah yang dapat dilakukan pada saat puasa. Amalan sunnah. Nah, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan pada saat puasa. Yang pertama yaitu sahur. Sahur ini sunnah, nggak wajib. Jadi kalau sama nggak sahur, nggak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu menyegerakan
berbuka. Yang selanjutnya memberi buka puasa. Sama bagi-bagi takjil itu sunnah. Nah, yang selanjutnya itu meninggalkan hal-hal yang menghilangkan dari pahala puasa seperti berbohong dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memperbanyak amal soleh seperti tadarus, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu iktikaf. Ada yang tak iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di dalam amalan sunnah tadi ada 5. Oke, sekarang kita lanjut pada hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh dilakukan saat puasa. Makruh itu apa sih? Ada yang tahu? Makruh itu kita dapat mengurangi pahala. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang makruh dilakukan saat kita berpuasa. Yang pertama, berkumur secara berlebihan. Maksudnya berkumur secara berlebihan ini apa? Jadi kalau misalnya pada hari-hari biasa, sampean kan sikat gigi tuh. Nah, sampean berkumur ini 2 kali. Tapi pada saat puasa karena berhubung kering, sampean berkumur sampai 5 kali. Ini kan berlebihan. Nah, itu makruh. Yang kedua, bersikat dan bersiwak. Nah, ini sebenarnya makruh karena termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, mencicipi makanan walau tidak ditelan. Soalnya kan ada perasaan deh. Sama juga dengan memasukkan sesuatu ke rongga mulut. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak tidur. Kan ada tuh anggapan kalau lebih baik tidur pada bulan puasa karena dapat pahala. Tidurnya orang berpuasa itu dapat pahala. Tapi kalau sama tidur terus rugi. Lebih baik sama melakukan amal soleh kayak tadarus dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu berbekam atau disuntik. Walaupun tidak membatalkan, tapi ini tergolong makruh. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, ada yang tahu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Ya. Hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan minum secara sengaja. Makan minum secara sengaja. Nah, ini dapat membatalkan puasa. Oke, yang kedua yaitu murtad. Ada yang tahu apa itu murtad? Pinter 100. Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu bersetubuh. Ini melakukan hubungan suami istri. Ini juga membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu keluar darah haid atau nifas. Keluar darah haid atau nifas. Nah, yang selanjutnya yaitu keluar mani atau mazi yang disengaja. Oke, yang keenam yaitu apa? Ada yang tahu? Yang keenam yaitu merubah niat puasa. Jadi kayak semula sampean ini berniat untuk puasa Daud. Nah, berhubung itu pada waktu itu pada bulan Rajab sama pada pertengahan hari itu merubah niat itu tidak boleh atau membatalkan puasa. Nah, yang ketujuh apa? Ada yang tahu?
ketujuh yaitu hilang akal. Seperti gila, terus mabuk, atau pingsan. Oke, pinter. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai sekarang tadi kan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Contohnya, berendam atau mandi. Mandi ini tidak membatalkan puasa. Berendam. Kalau misalnya gak mandi baru. Yang kedua, kita menggunakan obat tetes mata. Obat tetes. Walaupun rasanya, biasanya kan kalau pakai obat tetes kan pahit ya. Kalau pakai obat tetes mata, terus di sini kan pahit. Nah itu tetap tidak membatalkan puasa karena tidak masuk melalui ronggamu. Oke, pintar. Yang ketiga, berkumur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau berkumur ini bukan termasuk hal yang membatalkan, tapi hal yang makruh. Pintar. Selanjutnya yaitu ada menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Suntikan untuk detox ya. Detox itu mengeluarkan kotoran tubuh. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Oke, kita sudah membahas mengenai hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hikmah dari puasa. Apa sih yang dapat kita ambil dari puasa? Ada yang tahu hikmah puasa ini apa? Ya, monggo. Hikmah puasa diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Pintar. Bisa? Tahu mungkin? Puasa untuk kesehatan, dapat pahala. Pintar, jawabannya 100. Jadi ada beberapa hal yang menjadi hikmah kita berpuasa. Salah satunya seperti saya jelaskan tadi, diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Karena orang berpuasa ini juga melaksanakan kewajiban dari Allah. Terus untuk kesehatan, puasa ini sebenarnya kalau diteliti secara medis ini baik untuk kesehatan dan juga dapat pahala. Itu penjelasan dari bab puasa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, sekarang berarti ibu yang bertanya. Baik Mas Azam. Mas Azam coba jelaskan mengenai pengertian puasa. Puasa adalah menahan atau mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke, pintar 100. Dia cepat. Selanjutnya Mbak Iza. Coba sebutkan apa saja syarat wajib dari puasa. Syarat wajib puasa Islam, balik, dapat sehat, mampu, suci dari haid dan nifas. Oke, sip. Berarti kalian sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Ada PR ya, yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada minggu depan. Bisa ditulis soalnya. Yang pertama, tuliskan dalil yang menerangkan mengenai puasa. Oke, yang kedua, sebutkan rukun puasa. Yang ketiga, sebutkan syarat sah puasa. Oke, jangan lupa PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Jadi dari penjelasan Ibu berarti
Puasa ini artinya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan juga syarat tertentu. Nah, puasa ini juga ada syarat wajib, syarat sah rukun. Ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada hal-hal yang dimakruhkan dilakukan saat puasa, dan yang terakhir ada hikmah yang dapat kita ambil saat melaksanakan puasa. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian jadi anak yang saleh-salehah, membanggakan orang tua. Amin. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya pulangnya.